perkenalkan namaku Anastasia Banita Rara. Aku dari jurusan Seni Teater Institut Seni Indonesia Surakarta. Hari ini aku akan mereview buku yang berjudul tentang Pengetahuan Teater 1, Sejarah dan Unsur Teater. Buku ini ditulis oleh Eko Santoso SSN. Nah, buku ini termasuk dalam buku pelajaran karena diperuntukkan untuk sekolah menengah kejuruan semester 1. Buku ini ada jumlah halamannya itu 220. Nah, seperti pada buku pelajaran pada umumnya, buku ini lengkap banget. Ada cover, nah ini cover depan, dan ini cover belakang. Kemudian ada sampul, dan nggak lupa ada daftar isi yang untuk mempermudahkan kita membaca dan memahami halaman serta isi yang ada pada buku. Nah, buku ini juga terdiri dari 4 unit atau 4 bab. Yang pertama adalah Sejarah Teater Barat, kedua Sejarah Teater Indonesia, ketiga unsur pokok teater, dan keempat unsur pendukung teater. Nah, buku ini juga ada glosarium. Nah, ada yang tahu glosarium itu apa? Glosarium itu merupakan kamus kecil yang mempermudah kalian untuk mencari kata asing, pengertian kata asing. Nah, jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk membuka kamus besar. Kemudian buku ini juga lengkap dengan sumber foto dan daftar pustakanya. Oke, tanpa basa-basi, langsung aja ke pembahasan unit pertama. Sejarah Teater Barat. Unit 1 ini membahas tentang asal mula teater. Teater berasal dari bahasa Yunani yaitu teatron. Artinya gedung atau tempat. Teater dapat diartikan sebagai gedung atau tempat untuk menyaksikan pertunjukan. Nah, asal mula teater sendiri itu karena adanya upacara agama primitif, nyanyian penghormatan pahlawan, dan kegemaran manusia untuk mendengarkan cerita. Nah, dari situ asal teater itu mulai berkembang. Kemudian bermula juga dari zaman Yunani. Zaman Yunani itu sangat terkenal dengan amphitheaternya, yaitu di mana tempat pertunjukannya itu berbentuk setengah lingkaran, kemudian ada seperti tangga berunduk begitu. Kemudian dari Yunani berlanjut ke zaman Roma yang pentas pertama kalinya itu pada tahun 240 sebelum Masehi. Nah, kemudian mulai berkembang dan berlanjut hingga abad ke-20. Oke, next. Nah, teater daerah di Indonesia ini lebih menggunakan cerita dari mulut ke mulut sebagai sumber utama dan bahan dasar ekspresi. Teater daerah merupakan seni pertunjukan yang memiliki ciri khas suatu daerah tertentu. Contoh teater daerah di Indonesia, yaitu ada lenong, ludruk, ketoprak, wayang orang, randai, dan sebagainya. Nah, teater daerah di Indonesia ini juga mengalami berbagai perkembangan yang sangat pesat, di mana setiap perkembangan tersebut juga memiliki perbedaan pembahasan yang tentunya dalam pembahasan tersebut lebih maju dan berkembang. Oke, lanjut. Unsur pokok atau unsur utama teater. Unsur utama dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penulis.
sutradara, pemain, dan penonton. Nah, dalam penulisan lakon biasanya terdapat elemen-elemen dramatik yang harus diperhatikan oleh sang penulis. Kemudian dalam terminologi Yunani, sutradara dapat diartikan sebagai guru. Nah, di sini sutradara sangat mendominasi sebuah pertunjukan teater. Sutradara juga mempunyai tugas-tugas yang sangat banyak, antara lain memilih pemain, menentukan lakon, melaksanakan latihan, dan masih banyak lagi. Kemudian, pemain dalam seni teater biasanya disebut sebagai aktor, di mana tugasnya itu sebagai orang yang melakukan aksi. Nah, di sini yang paling penting dalam sebuah aktor harus bisa menyampaikan pesan dari cerita atau naskah yang akan dibawakan agar penonton dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, penonton itu menyaksikan pertunjukan untuk memperoleh pengalaman, keinginan, dan kepuasan yang mereka cari. Kemudian, penonton juga bisa membantu para pelaku pemain untuk evaluasi. Oke, next. Udah mulai. Oke, setelah tadi unsur utama, sekarang unsur pendukung. Nah, unsur pendukung dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tata artistik dan manajemen. Tata artistik dibagi menjadi tata panggung, tata rias, tata busana, tata cahaya, dan tata suara. Semua itu tadi merupakan satu kesatuan untuk mempercantik dan memperindah sebuah pertunjukan teater. Kemudian ada manajemen. Manajemen di sini paling penting. Mengapa? Karena manajemen teater adalah perencanaan sebuah produksi teater hingga sampai ke tangan konsumen. Oke. Nah, itu tadi penjelasan singkat atau review singkat aku tentang buku ini. Semoga setelah kalian mendengarkan review buku Pengetahuan Teater 1 dari aku, kalian tertarik untuk membacanya. Karena aku sangat merekomendasikan ke kalian untuk membaca buku ini, terutama bagi kalian yang ingin memahami tentang seni teater atau asal mula teater itu ada. Nah, segitu dulu pendapatku tentang buku ini. Aku sangat rekomen buat kalian karena bahasa dalam buku ini sangat mudah dipahami dengan 220 halaman tuh so easy. Oke, sekian videoku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Bye bye.